Microstar International atau biasa yang kita sebut dengan MSI merupakan salah satu brand yang populer nih di kalangan gamers Indonesia. Salah satunya adalah produk gaming laptop yang selalu membuat orang penasaran karena menghadirkan teknologi serta inovasi terbaru. Salah satu contohnya adalah laptop MSI GE72 VR yang baru saja diperkuat dengan komponen terbaru yaitu prosesor Kaby Lake dan VGA Nvidia GTX 1070. Laptop GE72 VR ini memang belum dirilis secara resmi. Akan tetapi ini game beruntung banget nih karena bisa mencoba produknya yang merupakan engineering sampel. Seperti apa sih performanya? Yuk langsung aja kita bahas selengkapnya. Ketika pertama kali melihatnya, siapapun akan setuju bahwa MSI GE72 VR merupakan gaming laptop jumbo karena memiliki dimensi panjang 41,9 cm, lebar 28,8 cm, dan tebal 3 cm dengan bobot sekitar 2,7 kg. Hal ini bisa menjadi dampak positif maupun dampak negatif bagi para pengguna. Karena laptop ini seakan memiliki tenaga yang besar sehingga dapat melibas semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Tapi mengingat ukurannya yang lumayan besar dan bobotnya yang tidak bisa dibilang ringan, mungkin ini akan menjadi salah satu kendala nih bagi para pengguna untuk dibawa kemana-mana. Kembali lagi ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna. Selain dari ukurannya yang besar, namun seperti yang biasa kita tahu bahwa MSI memang tidak pernah tanggung-tanggung untuk mendesain produk-produk mereka. Bisa kita lihat, laptop ini dibungkus dengan kombinasi bahan aluminium dan plastik berwarna hitam pekat dan dihiasi dengan garis merah sehingga laptop ini terkesan eksklusif. Laptop ini didesain dengan memiliki lekukan-lekukan dan guratan-guratan tegas nih. Dan apabila gue perhatiin, di atas monitornya terdapat dua lekukan di samping kiri dan kanan dari logo MSI. Oh ya, sekilas info juga nih teman-teman, kalau logo MSI ini bisa menyala juga loh. MSI menempatkan ventilasi udara yang besar di bagian belakang keyboard dan sepasang ventilasi kecil di bagian bawah keyboard. Sementara di bagian depan keyboard, gamers dapat menemukan 3 lampu indikator berwarna biru yang berfungsi untuk menampilkan aktivitas internet, baterai, dan hard drive. Laptop ini juga dilengkapi dengan sebuah tas ransel yang kuat dan kokoh yang berguna untuk membawa laptop ini berpergian. Jadi gamers dapat membawanya dengan aman dan mudah, apalagi kalau melihat dari ukurannya pasti sulit banget untuk mencari tas yang sesuai. MSI GE72 VR yang gue review kali ini merupakan versi terbaru di mana laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Core i7 7700HK dan RAM sebesar 16 GB. Sementara untuk kebutuhan grafis, laptop ini dipersenjatai dengan VGA Nvidia GTX 1070 dengan VRAM 8 GB. Laptop ini juga dibekali dengan Intel HD Graphics 630 dengan VRAM 8 GB untuk mengerjakan kebutuhan grafis ringan. Untuk kapasitas penyimpanan, GE72 VR memiliki hard disk dengan kapasitas 1 TB dan SSD dengan kapasitas 128 GB. Laptop ini memiliki monitor sebesar 17,3 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Merupakan layar dengan panel IPS yang dilapisi dengan anti glare, laptop ini memiliki sudut pandang yang luas dan tidak mudah terganggu dari cahaya luar. Monitor ini juga dibekali dengan refresh rate mencapai 120 Hz dan fitur MSI True Color. Keduanya tentu akan memanjakan mata para gamers melalui pergerakan gambar yang mulus dan juga ketajaman detail warna yang akurat. Dari fisiknya sendiri, menyeimbangkan bentuknya yang besar, monitor ini terasa kuat dan solid saat dibuka dan ditutup. Dan di bagian atas monitor, gamers dapat menemukan sebuah webcam dengan resolusi HD 1280x720 pixel dan mikrofon untuk menangkap suara. Seperti pada laptop keluaran MSI lainnya, GE72 VR menggunakan keyboard buatan SteelSeries yang dilengkapi dengan numpad. Keyboard ini juga terlihat bergaya dengan font style khas MSI dan backlight RGB yang dapat diatur warnanya melalui software MSI Dragon Center. Meskipun menyisakan banyak ruang kosong di sekitar tombol keyboardnya nih gamers, namun MSI masih belum menyematkan tombol makro dan tombol multimedia. Beberapa tombol lain yang disediakan adalah tombol fan boost untuk menaikkan kecepatan kipas, tombol SteelSeries untuk menyalakan dan mematikan backlight pada keyboard, serta tombol power.
MSI GE7 VR memiliki touchpad yang luas dengan dimensi sekitar 11 cm x 6 cm, dilengkapi dengan fitur multi-gesture dan ditemani dengan 2 buah tombol klik di bagian bawahnya. Sayangnya seperti kekurangan di laptop MSI lainnya, bagian touchpad tidak memiliki fitur palm rejection. Hal ini terasa cukup mengganggu karena kursor akan sangat responsif ketika tidak sengaja tersentuh oleh bagian telapak tangan. Meskipun begitu, hal ini bisa ditanggulangi dengan mematikan fungsi touchpad dan sebagai gantinya gamers harus menggunakan mouse eksternal. Untuk audionya, MSI menggunakan teknologi Dynaudio. Laptop ini dibekali dengan sepasang speaker di sisi ujung depan bawah keyboard dan sebuah subwoofer di bagian bawah keyboard untuk memberikan kualitas suara yang lebih bertenaga. Suara yang dihasilkan oleh speaker dan subwoofer ini memang terdengar cukup keras dan kuat. Akan tetapi ketika disetel dengan volume maksimal, suaranya akan terasa sedikit pecah dan bergetar sehingga nggak enak banget nih untuk didengar. Jika merasa kurang puas dengan pengaturan audio yang dihadirkan pertama kali, gamers bisa menggunakan software Nahimic Audio untuk membuat pengaturan baru sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Untuk kebutuhan konektivitas pada unit yang gue terima, di sisi kiri gamers dapat menemukan Kensington Lock, LAN port untuk internet, 2 buah port USB 3.0, HDMI, mini DisplayPort, USB Type-C, dan 2 buah audio jack 3.5 mm. Sementara di sisi kanan, terdapat power port, SD card reader, dan USB 2.0 port. Pertama kali menyalakannya, GE7 VR langsung memberikan impresi yang sangat baik dengan booting time hanya sekitar 5 detik saja. Selain itu, kejernihan layar dengan refresh rate yang tinggi secara nyata membuat pergerakan kursor terasa jauh lebih mulus. Laptop ini dilengkapi dengan software Dragon Center yang menampilkan informasi mengenai aktivitas komponen. Selain itu, terdapat juga panel yang berisi pengaturan hal-hal spesifik seperti RGB backlight untuk keyboard, kecepatan kipas, konfigurasi untuk performa, dan konfigurasi monitor. Dalam konfigurasi performa, laptop ini dibekali dengan 4 pilihan mulai dari Sport untuk performa terkuat, Comfort untuk yang lebih ringan, Eco untuk hemat energi, dan Power Option untuk pengaturan lainnya. Ini game melakukan beberapa pengujian di laptop ini mulai dari beberapa aktivitas ringan seperti mengetik dan browsing internet hingga melakukan pekerjaan berat seperti editing video dan juga bermain game. Tidak lupa juga nih benchmarking software dari Unigine dan 3D Max ikut menjadi penguji dalam kemampuan laptop ini. Ketika bermain game, gua mencoba untuk memainkan Overwatch dengan pengaturan maksimal. Hasilnya game dapat berjalan dengan mulus dengan frame rate menyentuh angka 120 fps. Namun, saat pengujian dalam bermain, bagian keyboard terasa cukup hangat dan kipas bekerja ekstra keras hingga menyentuh angka 5000 rpm. Hal yang sama juga ditemui ketika melakukan proses rendering video. Kipas bekerja cukup keras hingga menyentuh angka sekitar 3000 rpm. Oh iya, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan konfigurasi performa sport yang menyajikan kemampuan maksimal dari laptop ini. Dari segi penilaian skor benchmark, berikut adalah hasil dari Unigine dan 3D Mark. Dari segi baterai, MSI GE7 VR terasa sedikit boros, apalagi karena tenaganya yang besar. Terhitung dalam konfigurasi Eco pada kondisi idle, GE7 VR dapat bertahan sekitar 2 jam. Saat digunakan dalam pekerjaan ringan dapat bertahan sekitar 1 jam 15 menit, dan saat digunakan dalam bermain game, baterainya mampu bertahan selama 50 menit saja. Pengujian baterai tidak dapat dilakukan untuk konfigurasi Comfort and Sport, karena kedua konfigurasi ini hanya dapat digunakan ketika laptop dihubungkan ke sumber listrik.
Dan ketika mereview laptop ini, gue ngerasa MSI GE7 II VR memang cocok banget dikategorikan dalam kelas menengah ke atas. Apalagi kalau bukan karena performanya dan juga komponen-komponen yang ada di dalam laptop ini. Kekurangan dari laptop ini yaitu baterainya yang boros dan suhunya yang cepat panas. Akan tetapi, hal itu masih sebanding mengingat performa yang ditampilkan oleh laptop ini. Dilihat dari seluruh aspek, baik kelebihan maupun kekurangannya, MSI GE7 II VR cocok untuk para semi-profesional gamer yang tidak hanya mementingkan performa maksimal, tetapi juga kepraktisan dalam membawanya kemana-mana. Bicara tentang kepraktisan, ukuran yang besar dan bobot yang cukup berat memang merupakan dua hal yang menjadi kekurangan. Akan tetapi kembali lagi, MSI telah menyediakan tas ransel khusus yang cukup nyaman dan aman untuk membawanya berpergian. Belum ada informasi lanjut nih teman-teman mengenai MSI GE7 II VR kali ini. Namun untuk harganya sendiri diprediksikan akan dijual sekitar 30 juta rupiah. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk memilikinya? Terima kasih bagi kalian yang udah nonton review kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ini Game TV, dan apabila kalian memiliki pertanyaan bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Gue Michelle Brenda Patricia pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di review berikutnya.